Sumber Sekar adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 529,129 hektar dan berada pada ketinggian kurang lebih 650 meter di atas permukaan laut. Secara geografis, Desa Sumber Sekar berbatasan dengan beberapa desa lain di wilayah Dau dan Karangploso, menjadikannya bagian penting dari kawasan penyangga Kota Malang. Dari segi demografi, berdasarkan sumber dari situs kampung KB BKKBN, Desa Sumber Sekar memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.176 jiwa. Wilayah desa ini terbagi ke dalam 32 rukun tetangga atau RT yang tersebar dalam 6 rukun warga atau RW. Selain itu, Desa Sumber Sekar juga terdiri atas 4 dusun utama, yaitu Dusun Semanding, Dusun Kerajaan, Dusun Banjar Tengah, dan Dusun Krecet. Selanjutnya, kita beralih ke potensi desa. Desa Sumber Sekar memiliki potensi yang cukup besar, terutama pada sektor pertanian dan perkebunan. Lahan pertanian di desa ini mencakup sawah yang umum digunakan untuk menanam padi, lahan tegalan, serta lahan perkebunan. Adapun komoditas yang biasa dibudidayakan meliputi padi di lahan sawah, serta berbagai jenis ubi-ubian di lahan tegalan dan perkebunan. Selain itu, Desa Sumber Sekar juga dikenal sebagai salah satu daerah penghasil jeruk, khususnya jeruk siam madu atau yang biasa disebut jeruk siam. Untuk mendukung budidaya jeruk tersebut, telah diterapkan teknik modern berupa PTKJS atau Pengelolaan Terpadu Kebun Jeruk Sehat. Teknik ini merupakan manajemen terpadu kebun jeruk yang bertujuan menghasilkan jeruk yang lebih sehat, berkualitas, dan sesuai standar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar kebun jeruk di Desa Sumber Sekar masih berfokus pada penjualan buah segar atau pengolahan menjadi produk turunan. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, Desa Sumber Sekar memanfaatkan kebun jeruk sebagai wisata kebun jeruk atau agrowisata. Hal tersebut memiliki potensi besar menjadi daya tarik desa jika dikembangkan secara maksimal dan dikelola dengan baik, melalui penyediaan fasilitas pendukung, pengelolaan yang terorganisir, serta promosi yang tepat. Dengan demikian, potensi pertanian dan perkebunan, terutama jeruk, dapat dikatakan sangat dominan di Desa Sumber Sekar. Dalam aspek kelembagaan, terdapat beberapa lembaga kemasyarakatan yang aktif dan berperan penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Lembaga pertama adalah PKK Desa Sumber Sekar. PKK merupakan kelompok ibu-ibu yang menjadi jembatan antara warga dan pemerintahan desa. Kelompok ini sering menjadi wadah aspirasi warga, menyampaikan kebijakan desa, serta menggerakkan berbagai program sosial seperti bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, hingga pemberdayaan UMKM. Lembaga kedua adalah BUMDes Sumber Sekar atau Badan Usaha Milik Desa, yang berfungsi mengelola berbagai usaha desa, membuka peluang ekonomi baru, dan memanfaatkan dana desa agar potensi lokal dapat berkembang secara produktif. Selain itu, terdapat juga kelompok agraris atau kelompok tani Desa Sumber Sekar yang berperan aktif dalam pengelolaan lahan pertanian, perkebunan, dan berbagai bentuk budidaya. Bahkan, kelompok tani juga menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan hasil tani, pengembangan perikanan, serta diversifikasi usaha pertanian. Tidak hanya itu, terdapat pula komunitas penggerak UMKM dan wirausaha lokal. Komunitas ini meliputi usaha olahan jeruk, olahan ikan, serta berbagai produk makanan rumahan. Kelompok UMKM ini mendapatkan pendampingan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan BUMDes, sehingga mampu mendukung transformasi ekonomi desa dari yang awalnya berbasis agraris menuju perekonomian campuran. Secara keseluruhan, dukungan dari berbagai kelembagaan ini turut memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selanjutnya, kita beralih ke aspek pemerintahan desa, khususnya pada layanan administrasi. Pemerintahan Desa Sumber Sekar memberikan layanan administrasi kepada masyarakat sebagai penunjang pemenuhan berbagai kebutuhan dokumen dan surat menyurat. Layanan tersebut mencakup pembuatan KTP, surat keterangan belum nikah, surat keterangan tidak mampu, hingga surat keterangan usaha atau SKU. Dapat beberapa langkah atau SOP yang perlu dilalui pemohon pada layanan administrasi. Dalam hal ini terkait pembuatan surat keterangan usaha. Pertama, pemohon harus menyiapkan persyaratan administrasi yang meliputi fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, surat pengantar dari RT atau RW, serta keterangan mengenai jenis usaha. Setelah semua berkas terkumpul, pemohon datang ke kantor desa membawa persyaratan tersebut. Petugas kemudian akan melakukan verifikasi berkas. Apabila berkas belum lengkap, maka akan dikembalikan. Namun, jika lengkap, maka proses akan dilanjutkan. Selanjutnya, petugas desa mencatat data usaha pemohon, menyusun dan mencetak surat keterangan usaha, kemudian menyerahkan surat tersebut kepada kepala desa untuk ditandatangani. Setelah itu, surat diberi nomor dan stempel resmi desa. Pemohon kemudian dipanggil untuk menerima SKU dan proses pelayanan pun selesai.
Selain layanan administrasi, Desa Sumber Sekar juga menyediakan layanan informasi yang dapat diakses masyarakat melalui situs web resmi sumbersekar.desa.id. Walaupun masih terdapat beberapa informasi yang belum tersedia secara lengkap. Selanjutnya, kita beralih ke praktik pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan Desa Sumber Sekar dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi pemerintah. Dana desa dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar seperti jalan lingkungan, drainase, sarana air bersih, dan fasilitas umum. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan seperti posyandu, PAUD, serta program pencegahan stunting. Dana desa juga mendukung pemberdayaan masyarakat melalui berbagai pelatihan keterampilan, penguatan kelompok tani, pengembangan UMKM, dan memperkuat peran BUMDes. Tidak hanya itu, dana desa digunakan pula untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, penguatan ketahanan pangan desa, pengembangan potensi lokal seperti pertanian, perkebunan, dan wisata desa, serta kegiatan operasional kelembagaan desa, agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin aktif dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, sistem pelaporan berbasis digital mulai diterapkan di Desa Sumber Sekar. Salah satu contoh aplikasi yang digunakan adalah Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau 6NG, aplikasi nasional dari Kementerian Sosial. Aplikasi ini digunakan oleh petugas desa untuk mengelola dan memverifikasi data penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial, seperti Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Petugas yang memiliki akun resmi dapat login untuk mengecek status bantuan warga, memperbaiki data, serta memproses pembaruan data penduduk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Dengan berbagai aspek yang telah dipaparkan, mulai dari geografis, demografis, potensi desa, kelembagaan, pemerintahan, hingga pengelolaan keuangan, dapat disimpulkan bahwa Desa Sumber Sekar memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama melalui sektor pertanian, perkebunan, serta penguatan kelembagaan masyarakat yang berjalan aktif. Pengelolaan potensi ini secara tepat, terstruktur, dan berkelanjutan akan menjadi kunci dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.